tulis ilmiah. Nah, artinya ilmiah itu seperti apa? Artinya ilmiah itu dia berdasarkan metode yang memang benar-benar ilmiah, yaitu sistematikanya, berpikirnya runtut ya. Terus referensinya bagus, terus misalnya footnote-nya bagus. Nah, ini yang nanti akan memperlihatkan kualitas kalian. Kalau kalian bahasa tulisnya bagus, nanti kedepannya akan enak. Ya, sekarang gini ya, jadi guru atau jadi dosen itu kan kita berpikir secara umum ya, di tarbiyah itu kan rata-rata nanti harapannya kalian menjadi guru atau dosen. Tetapi walaupun tidak, mau jadi apapun, kalau kalian memiliki keterampilan yang positif itu akan meningkatkan soft skills kalian. Keterampilan menulis ini merupakan salah satu keterampilan soft skill ya. Nah, nanti kalau kalian jadi guru atau jadi dosen, keterampilan ini sangat membantu kalian untuk meningkatkan kualitas. Misalnya di guru, dosen, kalian disuruh bikin jurnal. Jurnal itu tulisan ilmiah, baik itu penelitian maupun kayak seperti ini ya, makalah-makalah atau nanti penelitian itu dimuat dalam jurnal di tingkat nasional maupun internasional. Kalau jadi dosen nanti bisa untuk menambah ya, kalian bisa naik pangkat. Guru juga begitu, bisa membantu untuk naik pangkat. Dan yang paling banyak yang ini tuh dari penelitian. Tulisan di jurnal itu poinnya paling tinggi daripada mengajar, daripada pengembangan masyarakat. Itu penelitian memiliki poin yang paling tinggi. Nah, ini bisa kalian mulai dari sekarang ya. Kalian bisa menulis makalah yang kualitasnya bagus, sistem berpikirnya bagus, referensinya bagus, footnote-nya bagus, bahasanya bagus. Jadi itu ya. Itu tanggapan saya pada siang hari ini. Nah, selanjutnya silakan teman-teman di kolom chat WA. Sudah ada pertanyaan belum? Belum ada, Ibu. Belum ada. Belum ada. Nah, hari ini kita membahas tentang kesulitan belajar dan cara mengatasinya. Jadi ada macam-macam ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah. Tadi baik kelompok C maupun kelas D sama-sama mengidentifikasi, dua-duanya bagus ya, mengidentifikasi bahwa kesulitan belajar itu ada beberapa macam. Ada kesulitan yang disebabkan oleh ketidakmampuan, ada kesulitan yang disebabkan oleh gangguan pada psikologisnya, ataupun kesulitan yang disebabkan oleh memang disfungsi fisiknya ya. Misalnya apa? Macam-macam sebabnya. Misalnya kalian sebenarnya untuk tingkat kecerdasan itu rata-rata ya, tetapi kenapa hasilnya menurun prestasinya misalnya? Sebenarnya kalian pintar, tetapi kenapa tahfiznya nggak keburu lewat terus gitu ya? Atau mungkin UAS-nya nilainya jelek, padahal sebenarnya kemampuannya bagus. Nah, ini apa yang terjadi? Ini salah satu bentuk contoh kesulitan belajar yang kalian alami. Nah, ini gimana? Yang pertama harus diidentifikasi dulu. Diidentifikasi artinya kesulitan belajar ini kenapa dulu gitu ya. Bisa jadi kalian IQ-nya bagus, tapi mungkin masalahnya ada di motivasi. Motivasi belajar kalian rendah. Karena apa? Mungkin dulu pengennya nggak masuk di IIKI, tapi masuk di IIKI misalnya ya. Pengennya dulu misalnya masuk di UIN, tapi ternyata masuk di IIKI. Akhirnya mempengaruhi motivasi belajarnya rendah, jadi malas-malasan kuliah karena dipaksa oleh orang tua misalnya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mengalami hal itu ya. Tetapi kita harus realistis ya. Kita tidak bisa menyesali hal-hal yang memang sudah terjadi. Nah, itu akan membuang-buang waktu, wasting time ya. Nah, yang ada adalah sekarang kita melakukan hal yang terbaik, peran apa yang sedang kita alami. Ketika kalian menjadi mahasiswa IKI, kalian harus do the best gitu ya. Karena itu pasti nanti akan bermanfaat tidak hanya bagi kalian, tetapi bagi sekeliling. Bisa jadi hikmah yang bisa diambil nanti akan kalian temui. Bahwasanya di IKI itu ini fakta ya, kita berbicara mengenai fakta. Karena ini juga pengalaman dari saya membimbing dan kelas kalian. Sekarang alumni IIKI itu menjadi favorit untuk perekrutan guru. Kenapa? Sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang terutama sekolah swasta ya,
sekolah swasta yang menerapkan sekolah yang bonafit yang menggunakan IT itu misalnya SDIT, SMPIT atau SMAIT, itu mereka mengadakan program plus, yaitu program tahfiz. Dan kalian yang sebagaimana kita ketahui sekarang program tahfiz di sekolah itu sedang digalakkan ya. Sekarang di mana-mana sekolah itu program plusnya mesti tahfiz. Nah, ini merupakan peluang yang bagus bagi kalian alumni IIKI karena IIKI memiliki nilai plusnya di situ ya. Kalian memiliki nilai plus di tahfiz, di Al-Qur'annya. Nah, ini jangan disia-siakan kesempatannya. Kalian tidak bisa menjadi prioritas karena ini saya juga pengalaman langsung kemarin ya, ada sekolah yang menanyakan minta lowongan pekerjaan ini dikhususkan bagi alumni IIKI karena apa, mereka sudah percaya banget dengan kualitas mahasiswa IIKI. Nah, ketika kalian melihat peluang ini jangan disia-siakan. Kalian kejar, persiapkan diri kalian semaksimal mungkin untuk tidak hanya mahir di tahfiznya saja, tetapi bagaimana proses pembelajaran. Misalnya kalian keterampilan mengajarnya ditingkatkan, kan nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa membantu pengembangan keterampilan di situ ya. Bagaimana cara ngomong di kelas, itu ada di micro teaching misalnya. Bagaimana menentukan metode pembelajaran, nanti ada mata kuliahnya sendiri. Bagaimana menguasai kelas atau bagaimana memahami kondisi kelas, itu kalian dapatkan di psikologi pendidikan, kalian dapatkan di psikologi perkembangan kepribadian, di bimbingan konseling, juga ada tadi kan langkah-langkah misalnya. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi anak yang mengalami gangguan belajar. Nah, ini ada langkah-langkah yang disebutkan oleh Lintang tadi, atau siapa tadi ya? Lintang ya, kalau nggak salah. Ini merupakan langkah-langkah dari proses bimbingan konseling. Jadi guru BK kan gini ya, kalau misalnya ada siswa yang mengalami hambatan, gangguan, itu yang mengidentifikasi pertama biasanya guru kelas, ya guru kelas yang tahu. Nah, kalau guru kelas nanti tidak bisa mengatasi masalah itu, maka akan diteruskan ke guru BK. Nah, yang menjadi guru BK ini kalian nanti bisa ya jadi guru BK di sekolah karena kalian pernah mendapatkan mata kuliah bimbingan konseling. Dan itu persyaratan akademis yang paling minimal untuk menjadi guru BK adalah dia pernah mendapatkan mata kuliah bimbingan konseling gitu. Nah, ini nanti kalian akan mengidentifikasi, oh ini permasalahannya apa pertamanya. Setelah itu tahapan selanjutnya diidentifikasi, selanjutnya diberikan terapi. Nanti yang terakhir dikasih follow up gitu ya. Nah, ini keterampilan yang bisa kalian pelajari sekarang. Jadi nanti kalau kalian udah lulus, kalian sudah memiliki keterampilan itu kalau menjadi guru. Apalagi kalau kalian teruskan lanjut pendidikannya ke S2, ke S3, menjadi dosen. Nah, ini juga akan sangat bermanfaat sekali ya. Bukan hanya bagi kalian, tetapi juga keluarga maupun lingkungan. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Saya rasa seperti itu ya. Nah, ini tema pada hari ini itu kita membahas tentang itu. Kita bisa mengidentifikasi gangguan belajar yang dialami oleh siswa. Kalau dalam tahap ini mungkin kalian bisa mengidentifikasi permasalahan kalian sendiri ya. Misalnya, kenapa sih males banget gitu ya mengikuti mata kuliah tertentu atau semua mata kuliah tuh bawaannya bete, bawaannya nggak semangat. Nah, ini kalian identifikasi. Bisa jadi karena tadi faktornya ada dua. Hambatan belajar itu ada dua faktornya. Kalau tidak dari faktor internal, itu yang kedua dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internal berarti dari dalam diri kita sendiri, misalnya motivasi belajar kita rendah misalnya ya, atau mungkin ada gangguan sakit misalnya, baik itu sakit secara fisik maupun sakit secara psikis. Kalau sakit secara fisik bisa jadi itu muncul karena psikosomatis. Psikosomatis apa? Psikosomatis itu penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi psikologis gitu ya. Misalnya kalian pernah mengalami migrain yang sudah parah, atau kalian mengalami MAH yang sangat akut, atau kalian mengalami mual-mual. Nah, ini bisa jadi penyebabnya bukan dari makanan dan sebagainya, tapi dari pikiran kalian. Kalian stres misalnya ya, stres tugas banyak, kuliahnya banyak, jaringan internetnya nggak bersahabat, terus tahfiznya kalian belum kekejar. Nah, kecemasan-kecemasan ini yang nanti akan menimbulkan gangguan fisik. Jadi kalian sakit fisik disebabkan oleh gangguan psikologis. Nah, gimana caranya?
Yang pertama kalian harus mengurai dulu permasalahannya, gitu ya. Tidak melulu kalian dikasih obat. Boleh sih obat itu untuk ini ya, membantu meredakan sakit fisiknya, tetapi sakit mentalnya atau psikisnya harus kalian atasi dulu. Misalnya kalau kalian malas kuliah karena nggak pengen ini karena kuotanya ya atau jaringan internetnya anggot-anggotan misalnya keluar masuk Zoom misalnya. Nah, ini bisa diatasi bagaimana caranya gitu. Ada bantuan kuota internet atau misalnya minta di-record, kan biasanya ini recording ya. Recording sama ketua misalnya. Nanti kalian minta recordnya bisa diulang lagi materinya. Bisa bisa jadi seperti itu ya. Jadi bisa diakalin. Atau mungkin masalahnya tidak datang dari kampus, tetapi dari keluarga misalnya. Kalian misalnya ada yang dipaksa untuk menikah misalnya. Ini agak sensitif ya. Mungkin ada yang menghadapi seperti itu ya. Dijodohkan gitu. Kalian sudah dijodohkan dan disuruh cepat-cepat menikah misalnya. Akhirnya mengganggu di kalian pelaksanaan kuliah. Nah, ini bisa jadi. Jadi yang pertama kali yang harus kalian pahami adalah kalian harus mengerti bagaimana kondisi psikologis kalian gitu ya. Jadi bisa mengidentifikasi. Atau misalnya contohnya masalahnya bukan dari situ, tapi dari sarana prasarana misalnya. Sarana dari eksternal ya, dari eksternal itu misalnya metode pembelajarannya kurang oke, atau misalnya kalian tidak dapat referensi karena sekarang kan lagi online ya, nggak bisa datang ke perpustakaan, kalian mungkin makalah terbatas referensinya. Nah, ini macam-macam itu termasuk salah satu faktor eksternal ya, atau cuaca karena hujan terus mendung, faktor internetnya nggak bagus, nah itu juga eksternal. Jadi gangguan belajar itu harus diidentifikasi dulu, apa faktor yang menyebabkannya. Setelah kita memahami faktornya, kemudian kita mencari solusinya. Nah, setelah ketemu solusinya, ini tepat atau tidak, solusi itu bisa diterapkan atau tidak, nanti dievaluasi lagi. Atau salah satu contoh misalnya tadi pemakaran menyebutkan ada gangguan disleksia ya, disleksia, disgrafia, atau misalnya diskalkulia. Kalau disleksia itu berarti gangguan dalam pengucapan ya, mengucapkan apa gitu terjadi terjadi celeng ya, salah nyebut itu kalau bahasa gaulnya belibet sendiri, itu namanya salah satu disleksia. Nah, kalau disgrafia itu biasanya dia gangguannya dalam menulis. Misalnya mau nulis huruf B, itu dia nulisnya huruf D, belum bisa membedakan. Mau menulis huruf P, dia belum bisa membedakan antara nulis huruf P dan huruf Q kecil. Nah, ini termasuk disgrafia. Nah, kalau diskalkulia, dia mengalami hambatan dalam hal numerik ya, matematika. Dia kurang bisa membedakan antara tanda tambah dan tanda kali. Kan ini hampir mirip. Nah, ini adalah diskalkulia macam-macam. Nah, ini tergantung tingkatannya ya. Gangguan ini tergantung tingkatannya. Ada tingkatan ringan, sedang, bahkan berat. Kalau dalam tahapan ringan, ini bisa diatasi sendiri sama lingkungan sekitar, sama orang tuanya, diajarkan. Ini kalau huruf B itu kayak gini, kalau huruf D itu kayak gini, yang membedakan apa. Kalau untuk dan ini sering ya dialami oleh bagi yang awal-awal belajar membaca dan menulis. Ini wajar. Ini dalam tahap ringan. Kalau sudah dalam tahap sedang, bahkan berat, ini membutuhkan penanganan orang yang profesional, terapis ya. Harus bukan terapis khusus untuk bisa menangani gangguan yang berat. Jadi seperti itu ya materi pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Kalau kalian lebih milihnya perkuliahan selang-seling atau Zoom terus atau gimana? Gimana? Mau Zoom minggu depan Zoom lagi atau WA group atau gimana? Enak Zoom sih. Sama ibu enak Zoom ya, Bu. Enakan Zoom. Iya.
Ya, memang ya. Kalau untuk keefektifan pembelajaran enakan Zoom ya. Jadi lebih jelas. Kalau melalui WA group tuh kadang kan ada yang males buka, ada yang males baca ini ya. Kalau melalui Zoom, walaupun kadang sambil tiduran, nah ini mungkin banyak yang matiin video ini sambil tiduran atau sambil kegiatan yang lain gitu ya. Tapi masih dengerin. Nah, ini bisa jadi seperti itu ya. Kalau melalui WA group kadang memang banyaknya males untuk buka, apalagi buka makalah, buka PPT-nya. Nah, ini memang hambatannya seperti itu ya. Gimana? Mau ada pertanyaan atau enggak? Yang paling penting bagi kalian saat ini ya, karena kita sebagai pembelajar ya, saya juga masih belajar ini, karena saya juga sedang studi S3, jadi sama kita posisinya sebagai mahasiswa ya, bedanya saya mahasiswa S3, kalian mahasiswa S1. Ini macam-macam, pasti hambatan belajar itu kita alami ya. Dan penyakit yang paling banyak menghinggapi adalah namanya penyakit MALAS. Ini pasti semua mengalami ya. Tidak hanya kalian, saya pun seperti itu ya. Kalau udah dihinggapi penyakit males, itu sudah lah. Jadi bawaannya tuh mager mulu ya. PW terus di nggak mau ngerjain tugasnya. Tetapi memang apa namanya tips dari saya, kalau misalnya saya males itu terus kemudian saya ingat, karena kalau saya pribadi kan ini biaya S3 karena biaya sendiri gitu ya, terus saya ingat ini kalau saya males nanti ke belakangnya bahaya nih kalau misalnya sampai molor kuliah gitu ya, maka akan bayar SPP terus yang misalnya uang itu bisa dialokasikan untuk yang lain, akhirnya bisa apa namanya, karena saya keegoisan misalnya karena malas, nanti teralihkan gitu untuk biaya studi. Saya seperti itu. Kalau bagi kalian mungkin yang masih S1 ya, biaya kuliah masih di apa subsidi oleh orang tua, masih dibayarkan oleh orang tua. Kadang kalau kalian malas tuh kalian segera ingat ayah ibu kalian gitu ya. Apalagi yang memang dalam kondisi seperti ini, misalnya COVID, pekerjaan banyak yang misalnya di PHK atau sulit, pedagang atau misalnya dan yang lain. Ini kalian langsung ingat orang tua yang ada di kampung kalau kalian lagi ngekos ya. Atau kalian langsung ingat betapa perjuangan ayah sama ibu, bapak ibu itu untuk bisa membiayai kalian kuliah. Nah, itu paling manjur ketika kalian ingat ayah sama ibu, langsung hilang malesnya ya. Dan seperti itu. Kalau kalian memang apa namanya perhatian atau ini ya, usaha orang tua itu begitu besarnya pengaruhnya pada kalian. Atau misalnya mungkin dari faktor eksternal, misalnya kalian pengen cepat-cepat lulus kuliah karena apa? Karena pengen cepat-cepat lanjut S2 misalnya, atau karena pengen cepat-cepat menikah misalnya ya, karena udah ada calonnya. Tapi banyak sih ya di IKI, walaupun belum selesai kuliah tapi sudah menikah ya, sudah punya anak. Nah, ini pengalaman saya juga beberapa tahun yang lalu, mahasiswa IIKI itu malah sudah mempunyai cucu. Nah, ini subhanallah ya, walaupun usianya sudah sepuh tapi masih semangat kuliah S1. Dan ini hanya ada di IIKI kayaknya. Mungkin kampus yang lain juga ada sih ya, di swasta. Tapi karena ini pengalaman pertama bagi saya, dulu waktu S1 di UIN, S2 di UIN, itu jarang sekali yang bahkan S1 ya, itu yang sudah menikah atau bahkan punya anak. Lah ini di IIKI bukan hanya menikah punya anak, dia sudah mempunyai cucu. Dan ini semangatnya luar biasa ketika PLP ya, ngajar di sekolah, praktek mengajar di sekolah, beliau itu metodenya paling oke loh dibandingkan sama teman-temannya yang lainnya masih jomblo, masih single. Persiapannya udah oke banget, dia mempersiapkan alat-alat mengajar, datangnya on time terus, dan memang kelebihan orang-orang yang sudah dewasa ya, ketika memiliki komitmen untuk belajar lagi, itu biasanya mereka lebih disiplin terhadap dirinya sendiri, karena kesempatan itu lebih tipis dibandingkan, maksud saya kesempatan untuk kuliah lagi itu lebih tipis dibandingkan kalian yang masih single, dibandingkan kalian yang masih sendiri gitu ya. Karena kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, itu masalahnya semakin kompleks. Jadi ini udah ada yang menikah di kelas ini?
Udah Ibu, Siapa? Kak Syifa sama Karisma. Oh iya ya. Nah ini mungkin Syifa, Marisma sudah mengalami ya. Ketika mau presentasi bikin makalah, tiba-tiba anak sakit. Ya waduh ini subhanallah banget ini. Ini makanya membutuhkan konsentrasi, membutuhkan usaha yang lebih sabar lagi. Dia bisa ngerjain skripsi kalau anaknya sudah tidur, misalnya malam sudah tidur, bisa istirahat, baru dia ngerjain skripsi. Nah mungkin bagi kalian yang masih jomblo ya, masih single, ini kan waktunya masih banyak banget ya, karena konsentrasi kalian hanya kuliah saja, kecuali bagi yang mengajar ya, beda lagi. Kalau yang mengajar ini atau mungkin kerja yang lain bagus juga. Tapi kalau yang kalian nggak ada aktivitas sampingan selain kuliah, ini kalian apa ya ibaratnya sayang-sayang gitu ya kesempatan yang lebih banyak kalian sia-siakan begitu saja. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, sudah berkeluarga, ini konsentrasi akan pecah. Saya juga mengalami ya waktu itu waktu S2 sama S3. Saya kan dari S1 S2. Ini kita cerita ya hari ini ya. Nah, kita sharing ya. Jadi saya kuliah S1 itu lulus tahun 2006 ya. Nah, tahun 2006 saya melanjutkan kuliah S2 itu di tahun 2000, kalau nggak salah 2013 atau 2014. Ketika itu saya sudah punya anak 2. Nah, ini memang beda. Nah, ini memang berat ya kondisinya. Adik-adik, ini memang berat ya kondisinya ya waktu S1, S2, S1 saya masih single, masih kuliah saja, sedangkan S2 saya sudah berkeluarga. Ini memang beda banget kondisinya. Ketika S1 lancar-lancar saja, ketika S2 harus apa namanya terbagi konsentrasinya. Saya sudah punya anak, saya bisa mengerjakan tugas kuliah itu ketika malam. Ketika anak sudah tidur semua, itu biasanya saya bangunnya itu dari jam 2 malam ya. Saya bangun lebih awal untuk mengerjakan tugas, untuk persiapan mau ujian tuh selalu jam 2. Selain jam itu nggak bisa. Siang-siang mau megang laptop itu benar-benar Bu susu atau Bu makan atau Bu pipis atau macam-macam ya. Jadi nggak bisa fokus gitu. Nah, saya wisuda S2 itu saya lagi hamil besar 9 bulan. Saya 9 bulan itu wisuda. Jadi ngerjain tesis itu saya dalam kondisi hamil. Ini di trimester awal. Ini mungkin kalau yang tadi Syifa bisa mengalami, bisa tahu ya. Hamil di trimester pertama ini bener banget deh, mual, muntah, nggak mau makan, tidur nggak nyenyak, boro-boro mikirin kuliah ya, mikirin diri sendiri sehat itu susah gitu. Apalagi mikirin tugas kuliah. Tapi karena saya mempunyai tekad yang kuat ya, karena kebetulan saya juga senang banget belajar, saya tuh senang banget kuliah tuh hobinya, bukan hobi ya, istilahnya belajar itu kuliah itu saya senang banget ya. Itu karena saya pengen banget dan itu kesempatan yang memang ini ya tidak semua orang miliki. Saya mempunyai kesempatan untuk kuliah S2, saya manfaatkan sebaik-baiknya dan alhamdulillah bisa lulus dengan memuaskan ya, bisa jadi wisudawan terbaik gitu untuk S2. Kalau untuk S1 saya wisudawan terbaik nomor 2. Kalau untuk S2 saya meraihnya wisudawan terbaik pertama di Fakultas Psikologi UIN Jakarta gitu. Nah, demikian juga sekarang di S3. S3 juga seperti itu. Saya udah punya anak 4. Terus secara fisik sudah berbeda dengan kalian yang masih muda, masih fresh. Kalau udah usia segini tuh duduk sebentar di depan laptop, depan komputer itu sudah yang kepala pusing, yang pinggang pegel, yang macam-macam ya. Karena emang aktivitasnya banyak. Atau misalnya mata baru dipakai baca sedikit itu sudah pusing. Nah ini yang terjadi penurunan baik secara fisik maupun psikologis. Nah kalian yang masih muda ini dimanfaatkan kesempatannya sebaik-baiknya. Jadi rajin belajarnya, kalian tentukan cita-cita kalian apa, tujuan kalian apa gitu ya, diingat-ingat lagi. Kalau kalian misalnya cita-citanya pengen jadi guru, pengen jadi dosen, maka konsekuensinya adalah secara akademik kalian jangan sampai turun IPK-nya, jangan sampai rendah ya. Karena nanti kalau mau masuk S2 itu minimal IPK itu ada di atas 2,25 ke atas itu minimal.
Kok 2 sih? 3,25 ke atas ya, itu baru bisa diterima. Kalau kalian di bawah itu ya susah untuk melanjutkan S2 ya. Itu kalau kalian mau lanjut secara akademis. Kalau kalian misalnya mau sebagai entrepreneur ya, mungkin saat kuliah ini adalah kesempatan kalian untuk membangun jaringan seluas-luasnya. Banyak teman, banyak relasi, banyak sahabat, itu bisa kalian manfaatkan sekarang. Begitu juga kalau kalian mau jadi pendidik misalnya, yang sudah mempunyai sekolah ya, kalian jadi kepala sekolahnya, punya sekolah sendiri, punya pesantren sendiri, kalian manfaatkan sekarang juga jaringan dan sebagainya, itu sangat penting. Jadi seperti itu ya, itu sharing saya. Mungkin bisa kalian ambil pelajaran yang bisa diambil, karena saat ini memang kita sedang sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang. Oke, mungkin ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Ibu, saya ingin bertanya. Silakan, Zarkan. Kan masa-masa di umuran saya itu masih kadang suka diatur sama mood ya, Bu. Itu tuh gimana ya cara ngelola moodnya itu tuh susah banget gitu. Ngelola mood, kalau lagi pengen belajar gitu ya. Kalau lagi enggak ya enggak gitu ya. Iya. Ya memang. Ya, jadi moody itu kan psikologis ya. Moody ya, tergantung mood itu kan psikologis banget. Ya, yang paling ampuh ya itu tadi, ketika kalian kuliah masih disokong oleh orang tua, kalian harus merasa sayang sama orang tua ya. Orang tua sudah bekerja, sudah berjuang untuk dapat uang biar sekalian bisa kuliah. Itu kalian jangan terus menyia-nyiakan waktunya. Kalian males-malesan, Moody itu sebenarnya memang gangguan ya. Dia sangat menghambat sekali kalau moody itu. Sangat tergantung suasana emosi perasaan saat ini. Nah, itu kalian harus lawan. Itu kata lain dari kata males ya, moody itu. Nah, itu harus seperti itu ya. Kalian tentukan, kalian camkan lagi tujuan kalian apa. Cita-cita kalian apa gitu nanti kalau sudah lulus. Kalau Zervani apa nanti cita-citanya setelah lulus? Saya mau jadi guru sih, Bu. Mau jadi guru kan, kalau jadi guru kan nggak mungkin kalau misalnya secara akademik bagus, nanti kalau ditanya muridnya gimana kalau nggak bisa jawab, kan seperti itu ya. Jadi belajarnya harus benar-benar rajin, harus serius misalnya. Kalau Lucy mau jadi apa nanti setelah lulus IIK rencananya? Insya Allah ingin jadi guru juga, Ibu. Guru juga ya. Guru apa? Guru SMA. Guru SMA. Oke, bagus. Nah, ini SMA itu menantang sekali ya. Tantangan SMA itu, karena karakteristik anak SMA itu mereka sering mendobrak hal-hal yang sudah baku. Mereka itu pemberontak ya, anak SMA itu. Jadi kalau pengen jadi guru SMA, pendekatan yang bisa kalian lakukan itu lebih ke personal. Tapi anak SMA itu biasanya juga peer group-nya tinggi. Kalau ada satu troublemaker atau jadi senternya, itu kalian harus pegang yang troublemaker-nya itu. Nanti teman-temannya yang lain juga pasti ikut gitu ya. Itu kalau peer group anak SMA. Kalau Safira Aulia nanti setelah lulus rencananya mau apa? Ada Safira? Guru. Guru juga. Guru apa? SD, SMP, SMA? Atau dosen? Kalau saya sih lebih suka ke anak kecil, Bu. Anak kecil ya, jadi guru SD ya. Atau misalnya PAUD. Oke, bagus. Kalau Nurul Farida mau jadi apa Nurul nanti? Belum ada suaranya Nurul? Kurang kencang. Guru tahfiz. Nggak ada suaranya Nurul. Iya, guru tahfiz, Bu. Ini kayaknya nggak ke-input suaranya. Suaranya nggak ke-input ya. Oke, bagus ya guru tahfiz ya. Berarti kalau mau jadi guru tahfiz harus hafal 30 juz di IIK. Nurul ngambil berapa juz hafalan tahfiznya? 30. Oh, subhanallah ya. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, ini nanti jadi guru tahfiz
pasti kalau udah lulus 30 juz, wah sekolah yang mana aja nih Nurul tinggal pilih nanti ya kalau masukin lowongan. Ini peluangnya lebih besar daripada yang tahfiznya nggak sampai 30 juz ya. Nah kalau Atiyah mau jadi apa nanti? Guru Ibu, Guru apa? guru TK sama guru ngaji. Oh, guru TK sama guru ngaji. Oke, bagus. Nah, ini juga seperti itu ya. Kalau mau jadi guru, kalian belajarnya harus serius. Karena nanti guru itu, apalagi guru TK, guru SD. Guru TK atau SD itu role model bagi siswanya. Semua-muanya pokoknya apa kata guru. Bahkan orang tuanya sendiri itu kalau nggak sama dengan guru, dia lebih memilih gurunya daripada orang tuanya gitu ya. Karena gurunya itu segala-galanya kalau anak TK atau SD ya. Nah sekarang kalau Aziza mau jadi apa Aziza? Cita-citanya? Azizatul Lailina. Saya guru juga, Bu. Guru apa? Guru TK sih, guru TK. Sama guru ngaji juga mungkin. Iya. Guru ngaji, oke bagus ya. Tinggalnya di mana Azizatul Lailina? Tinggalnya di Tangerang, Bu. Oh, oke bagus. Kalau Nur Aziza? Nur Aziza mau jadi apa? Kayaknya kalau ngambil PA itu rata-rata emang mau jadi guru ya, Bu. belum tentu loh. Ada yang mau jadi YouTuber, ada. Jangan salah ya. Di itu banyak. Oh iya, di pendidikan. Oke, bagus sih ya. Kakak kelas kalian kan kenal sama Hamidah? Nah, itu yang kan MC, yang jadi MC itu ya, Bu? Iya, yang jadi hijaber ya, apa sih, putri hijab ya. Nah itu kan jadi ini ya, jadi apa namanya istilahnya, entertainer ya. Jadi entertain, bagus juga. Kalian sebenarnya kalau di IKI kan ikut ajang-ajangnya seperti itu ya untuk mengembangkan diri. Kalian yang tinggi, yang mempunyai wajah yang cantik. Ini saya sarankan untuk mengikuti ajang-ajang seperti itu ya. Apalagi dari IKI, kalau yang ikut yang acara-acara seperti itu kayaknya bagus loh. Atau kalian ikut MTQ itu pengembangan diri ya, bagus ya. Nah sekarang siapa? Putri Piliang, coba Putri Piliang nanti cita-citanya menjadi apa? Ini sekaligus ngabsen ya. Kalau saya Apa? belum tahu, Bu, tapi saya mau ngambil S2-nya itu di komunikasi. Oh bagus, ya bagus bisa ya. Ambil S1 Tarbiyah, S2 Komunikasi. Kenapa Putri mau ngambil komunikasi? Awalnya saya kan mau S1 komunikasi, Bu, tapi karena saya mau difokus di Al-Qur'annya dulu, jadi saya ngambil S2-nya di komunikasi. Dulu saya pengen broadcast. Oke, bagus ya. Ini bagus banget ini. Jadi nanti broadcast-nya kan sekarang mau broadcast-nya lewat YouTube apa broadcast yang TV nasional atau radio? Radio, Bu, nih. Radio ya. Kalau menurut saya sih sekarang lebih bagusan YouTube ya Putri ya. Kalau radio itu udah jarang. Radio yang masih laku itu kalau nggak sekalian di ibu kota kayak Prambors atau misalnya radio-radio terkenal, sekalian aja di daerah yang di ujung Berung, masih daerah-daerah yang terpencil itu baru laku kalau radio. Tapi kalau di daerah-daerah yang apa semi-semi rame itu orang lebih milih TV, lebih milih YouTube ya daripada radio. Ini mending bikin ini aja Putri, bikin vlog sendiri ya atau channel sendiri, channel di TV. Kan sekarang banyak banget tuh yang apa namanya kemampuan baca Al-Qur'annya dimuat di YouTube atau di TikTok. Nah, ini kan kalau misalnya ditunjang dengan komunikasi yang baik, misalnya Putri ambil S2 komunikasi, maka ini akan lebih mudah ya, lebih memudahkan, akan lebih bagus kualitasnya. Bagaimana cara menggunakan suara, misalnya suara yang dari perut, dari dada, seperti apa artikulasinya seperti apa, bagaimana menggunakan berbicara dengan sistematika berpikir yang runtut. Nah ini kalau dibantu dengan ilmu komunikasi seperti itu nanti akan lebih oke lagi gitu ya Putri ya. Iya, Bu. Oke, mudah-mudahan lancar ya nanti ya. Amin. Nah kalau Wulansari, ya Wulansari, ada Wulansari hadir?
namanya aja ya ini ya. Wulan nggak bersama kita? PJ ini nanti itu ya dikasih catatan ya bagi teman-teman yang hadir tapi nggak hadir, hadir namanya tapi nggak hadir jiwa raganya. Oke, kalau Rohemi gimana Rohemi? Mau jadi guru sekaligus pembisnis ya, Bu? Oke, bagus. Guru sekaligus pembisnis. Bisnisnya apa? Dari segi fashion deh. Fashion ya. Suka fashion, Rohemi? Iya. Oh, bagus ini ya. Nah, ini kalau guru jadi fashion juga nanti bisa bikin seragam sekolah. Kalau seragam sekolah itu monoton ya. Artinya modelnya begitu-begitu aja, nggak bisa dimodifikasi ya. Tapi nanti dari segi kualitasnya mungkin ya Rohemi bikin seragam yang nyaman dipakai sekolah. Karena memang kadang seragam sekolah itu karena mungkin seragam ini ya bahannya panas. Jadi anak-anak ini mungkin juga salah satu penyebab dari ini kali ya, jadi belajar nggak nyaman, mungkin karena bahan kain dari seragam itu panas, nggak bisa nyerap keringat, atau misalnya tipis dan sebagainya, ini mungkin salah satu juga faktor yang mempengaruhi kenyamanan belajar ya. Nanti Rohimi bisa dari situ fashionnya gimana, bikin jilbab yang pas enak dipakai di muka. Saya tuh kalau kayak pakai jilbab langsungan kayak seragam ya, itu agak susah karena apa? Model mukanya lebar. Nanti kalau nggak kesempitan di sini, nanti itu nggak nyaman. Nah, ini nanti Rohemi bisa bikin itu ya dari fashionnya. Oke, sekarang Ibu, Afwan, ya. saya Ulansari hadir Ibu tadi dari kamar mandi. Ulansari dari kamar mandi. Maaf Ibu, maaf banget. Ya. Apa Ulan nanti habis kuliah mau ngapain Ulan? Habis kuliah kayaknya mau lanjut S2 Ibu. Oh, amin. Ambil apa? Kayaknya ambil jurusan tarbiyah lagi aja Ibu. Tarbiyah lagi. Oke, bagus. Diiki lagi ya. Iya Ibu. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti lancar ya. Oke, Amin. sekarang siapa lagi ya? Wafdah Zakiyatin Nisa. Ada Wafdah? Iya, Ibu. Ya, Pak Wafdah nanti kalau lulus. Apa, Ibu? Kalau lulus nanti mau kemana? Mau ngapain? Lulus S1. Insya Allah mau ngajar, Ibu. Mau ngajar apa? SD, SMP, SMA? Ngajar anak TK dulu aja, Ibu. Sudah menikah, Wafdah? Belum, Ibu. Oh, belum. Sudah ada calonnya? Ini kayaknya karena udah ada calonnya ya, jadi pengen ngajar anak dulu, kan bagus lah ya. Jadi ibu rumah tangga itu juga perlu ilmu ya, sangat. Karena jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah. Saya itu dulu kecilnya, saya waktu dari kecil sampai alhamdulillah sekarang tercapai ya. Cita-cita saya itu dua. Yang pertama jadi ibu rumah tangga, yang kedua jadi dosen. Dan itu alhamdulillah dua-duanya bisa tercapai gitu ya. Karena saya pengen jadi ibu rumah tangga itu artinya saya bisa mengurusi anak saya sendiri ya. Saya punya anak 4 itu alhamdulillah semua saya urusin sendiri, saya menyusui keempat-empatnya sampai usia 2 tahun semua. Terus kalau makan saya suapin sendiri, nggak pakai asisten ya, nggak pakai. Boleh beli jajan, tapi boleh pakai makan. Oh boleh. Sama siapa? Masak sama? Oh iya boleh. Terus misalnya saya mandikan sendiri, kalau pup saya cebokin sendiri. Jadi kalau misalnya sakit saya rawat sendiri. Jadi alhamdulillah bisa saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga, walaupun memang banyak sekali keterbatasan. Salah satunya saya kurang jago masak ya. Kurang jago masak. Ini saya kasih ini ya. Kalau kalian jadi ibu rumah tangga, sebaiknya kalian itu harus bisa masak sebaiknya. Karena apa? Ini memang nanti juga untuk kesejahteraan keluarga ya. Kalau jago masak tuh bisa anaknya itu ini ya, sehat-sehat, terus secara gizinya terpenuhi. Itu lebih bagus kalau kalian bisa masak. Ya saya bisa, tapi nggak bisa masak yang macam-macam. Saya lebih ke penikmat makanan daripada pembuat makanan.
Jadi seperti itu untuk ibu rumah tangga. Alhamdulillah sudah ya. Dan saya juga cita-citanya jadi dosen. Alhamdulillah juga sudah tercapai. Dan saya ingin melakukan keduanya dengan yang terbaik. Saya selalu melakukan harapan saya bisa melakukan keduanya dengan do the best gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga, saya ingin yang terbaik. Sebagai dosen juga saya harus profesional gitu ya, bukan asal-asalan mengajar. Sehingga memang saya bisa melakukan keduanya itu benar-benar ya yang terbaik semampu saya gitu ya. Mungkin memang banyak sekali keterbatasan, tetapi saya mengharapkan saya bisa melakukan yang terbaik gitu. Itu cita-cita saya. Nah, kalau mungkin 10 menit lagi ya kita ya, nanti bisa ditutup perkuliahannya. Saya pengen tahu juga, kalau Lisa Kurniati, ini biasanya saya lakukan di semester awal ketika saya ngajar. Saya ingin mengidentifikasi ini anak-anak IIKI ini, jangan-jangan mereka masuk di IIKI motivasinya karena yang lain gitu ya. Jadi saya ingin menyamakan motivasi dulu. Kalau Lisa Kurniati apa cita-citanya? Jadi guru, Ibu. Jadi guru apa? SD. Guru SD, bagus ya. Menurut saya seorang pengajar itu yang kayaknya ya, ini kita udah bicara kayaknya pahalanya paling besar itu kalau nggak guru TK ya guru SD. Ini karena kesabaran guru TK dan guru SD itu subhanallah ya. Saya pun sendiri mungkin kalau jadi guru SD itu puyeng. Habisnya guru SD itu anak-anak selain kita bisa menguasai materi juga harus bisa menguasai kelas ya. Anak-anak SD kan movingnya kan bergerak ke sana ke sini mudah bosen, terus belum lagi konsentrasi mereka belum ini ya. Masih senang main karena anak SD itu peralihan dari masa anak-anak mau ke anak-anak akhir, anak-anak awal ke anak-anak akhir. Sedangkan di masa anak-anak awal mereka itu dunianya dunia bermain. Sedangkan masa usia anak-anak akhir itu harus di usia sekolah. Nah, ini peralihan ya anak-anak SD. Jadi kalian nanti kalau jadi guru lebih baik lebih ini ya, selain bisa, bukan lebih baik, harus selain menguasai materi harus bisa menguasai kelas. Kalian harus bisa mendapatkan hati murid-murid kalian. Karena kalau sudah dapat hatinya, itu biasanya siswa akan nurut sendiri deh. Nggak usah kalian pakai usaha yang ekstra. Tapi kalau anak-anak sudah kena ke psikologisnya, mereka akan nurut dengan sendirinya. Kalian suruh begini, kalian suruh begitu, kalian suruh diam atau jangan ramai, itu mereka akan nurut. Kalau misalnya sudah kalian dapatkan hatinya dulu ya, psikologisnya. Jadi seperti itu. Kalau Lintang Kusuma gimana Lintang? Ini yang dari Lampung Lintang Kusuma apa Lintang Oktavi ya? Lintang Oktavi Bu yang dari Lampung. Lintang Oktavi yang muridnya Dek Sil ya. Ya, kalau Lintang Kusuma dulu. Lintang Kusuma mau jadi apa Lintang? Salah Ibu, jadi guru juga. Jadi guru. Guru apa? SD? SD mungkin. Iya. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Kalau Lintang Oktavi mau jadi apa Lintang? Pengen jadi pengusaha sama guru Ibu. Oke, pengusahanya apa? Lebih ke fashion juga sih. Fashion ya, suka fashion ya. Kalau fashion tuh biasanya memang hobi ya. Hobi. Tetapi yang bagus itu semuanya pekerjaan kalau kita beruntung itu yang sesuai dengan hobi kita. Saya katakan kenapa kalau beruntung karena banyak sekali orang kita ya manusia itu menjalani kegiatannya profesinya bukan karena dia suka tetapi karena terpaksa. Nah, ini mungkin yang bisa yang orang yang menjalani kegiatannya karena terpaksa itu akan mengalami hambatan lebih banyak daripada orang yang menjalani kegiatannya karena hobi ya, karena dia senang. Ini bagus sekali kalau kalian misalnya memang di Fakultas Tarbiyah ini nanti tujuannya cita-citanya pengen jadi guru ya. Ini mulia sekali karena apa? Kalau saya lihat sekarang kondisi pendidikan kita ya di Indonesia itu degradasi moral bukan karena muridnya saja, tetapi juga ada salah satu peran gurunya. Gurunya juga seperti itu.
sekarang banyak sekali kasus-kasus yang memang sebenarnya bukan hanya salahnya murid juga, tapi salah guru juga ya. Jadi kompleks dalam dunia pendidikan itu tidak hanya karena disebabkan satu faktor ya. Jadi multifaktor dari orang tuanya, dari gurunya, dari siswanya. Nah, kenapa saya tertarik untuk ngambil di tarbiyah ya? Saya sebenarnya juga dulu ada tawaran untuk masuk di Fakultas Psikologi, tetapi saya lebih senang ke tarbiyah karena harapan saya kalau kita ingin membentuk generasi ini mungkin cita-cita ideal ya, tetapi memang jauh dari situ. Harapan saya itu bisa berperan walaupun sedikit sekali bagaimana mempersiapkan guru-guru itu yang profesional, guru-guru yang bagus, yang tidak apa namanya yang paling tidak bisa membenahi moral siswa gitu ya. Memang untuk bisa mengurai permasalahan pendidikan, salah satunya harus dari akarnya, dari gurunya itu sendiri. Kalau gurunya kualitasnya bagus gitu ya, gurunya memang benar-benar dia melakukan mengajar karena memang dia pengen jadi guru, ini paling tidak itu lebih bagus ya kualitasnya daripada menjadi guru karena terpaksa. Banyak sekali yang seperti itu. Karena jadi guru karena terpaksa itu ya akhirnya gurunya ngajarnya asal-asalan. Tetapi kalau kalian memang ada keinginan banget untuk jadi seorang pendidik ya, itu sebenarnya bukan hanya faktor material saja atau bukan dari faktor finansial saja ya, tetapi karena ada panggilan jiwa, ada keinginan untuk merubah diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik, ini pastinya nanti akan sangat berdampak gitu. Bagi kalian nanti ngajarnya ke siswa juga akan lebih mengena ya. Kalau kalian jadi guru, memang guru itu salah satu profesi yang sangat mulia ya. Selain cara finansial masuk dapat, juga kalian dapat tabungan di hari akhirat. Juga ini juga sebenarnya kalau kalian jadi guru tuh ada bonusnya. Kalau saya senangnya mudah-mudahan ya kalau nanti saya sudah meninggal, mudah-mudahan kalian juga masih mau gitu ya untuk mengirimkan Fatihah untuk saya misalnya ya. Kalau saya alhamdulillah sampai saat ini setiap selesai sholat selalu mengirimkan hadiah Fatihah untuk ustadz-ustadzati semuanya, semua guru-guru saya, karena saya tidak akan jadi apa-apa tanpa mereka gitu. Nah, itu adalah nilai plus dari seorang guru. Saya lebih mikirnya kayak seperti itu. Kalau jadi seorang guru itu dapat kiriman Fatihah, doa. Kalau alhamdulillah mungkin apa yang kita ajarkan walaupun sedikit itu kalau bermanfaat, apalagi bagi kalian ya, misalnya apa yang saya sampaikan bisa memotivasi kalian, bisa membuat bisa kalian manfaatkan, misalnya kalian bisa menjadi lebih baik dari pelantaran apa yang saya ucapkan. Ini kan mudah-mudahan nanti pahalanya akan mengalir ya, karena itu merupakan salah satu ilmu yang bermanfaat gitu ya. Nah, seperti itu juga nanti kalian jadi guru. Ketika kalian menyampaikan pelajaran misalnya, dan pelajaran itu bermanfaat bagi siswa kalian, itu namanya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Dan itu pahalanya akan terus mengalir bahkan ketika kita sudah nggak ada kan. Ketika kita sudah meninggal, itu kalau orang baik karena pelantaran dari apa yang kita lakukan, itu kan artinya bermanfaat. Jadi seperti itu ya, harapan saya seperti itu. Oke, baik. Ibu, mungkin ya. Silakan. Ibu izin bertanya boleh nggak Ibu? Silakan, Munawarah. Mohon maaf Ibu, off cam soalnya lagi kurang sehat Ibu. Iya. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana caranya agar kita itu tetap istiqomah, istiqomah untuk menuntut ilmu ya. Kadang kita sekarang itu tugasnya sebagai mahasiswa yang mana ketika kita dikasih tugas sama dosen ya kita mengerjakan dan setelah itu sudah kelar gitu, rasanya sudah puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Pengennya sih saya pribadi ingin terus haus dengan ilmu gitu Bu, tapi bagaimana caranya agar kita tuh tetap selalu haus dengan ilmu gitu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau saya pribadi ya, mungkin juga kalian sama, kalau saya itu selalu ingin saya hari ini itu lebih baik daripada yang kemarin. Artinya kita hidup itu harus ada peningkatan kualitas ya. Jangan mudah puas. Misalnya sudah tahu, sudah selesai misalnya tugas ini. Kalau kalian memang tertarik ya harus kalian lanjutkan lagi, belajar sendiri ya. Kalian bisa cari-cari informasi sendiri walaupun tidak melalui ruang kelas ya, yang memang terbatas waktunya. Yang saya terapkan memang saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan itu tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kalau kita sudah memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik lagi,
artinya ada pengen meningkatkan kualitas diri, berarti ya di situ harus ada usaha dong pastinya ya. Tidak bisa kita hanya sekedar ingin saja tetapi tidak ada aksinya. Nah itu juga sama saja ya. Nah itu kalau saya lebih ke saya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi misalnya. Dan kalian yang perlu kalian camkan adalah apa yang ada pada kita sekarang ini, kondisi kita sekarang ini itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan 5 atau 10 tahun ke belakang. Jadi misalnya ya, kalau kalian saat ini ada sebagai mahasiswa IIKI, berarti ini adalah hasil dari usaha kalian 5 atau 10 tahun masa lalu. Misalnya kalian dulu misalnya ya, yang mungkin tinggal di daerah kampung misalnya ya kan nggak semua punya kesempatan untuk kuliah ya, nggak setiap orang memiliki kesempatan untuk kuliah di IIKI lagi ya, di Jakarta lagi ya. Kalian pasti banyak tuh teman-temannya, terutama yang dari kampung ya, dari pesantren-pesantren yang memang ada di luar daerah. Ini kesempatan untuk kuliah di Jakarta ini kan nggak dimiliki oleh setiap orang. Nah ini kalian bersyukur, kalian beruntung bisa mendapatkan kesempatan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu juga ketika kalian ingin menjadi seseorang misalnya ya di masa depan, 5 atau 10 tahun ke depan. Makanya penting juga untuk merencanakan sesuatu ya. Walaupun juga kadang banyak sekali yang tidak tercapai apa yang kita sudah cita-citakan, paling tidak kalau kita sudah memiliki rencana ke depan, itu kita akan lebih fokus gitu ya. Kalian misalnya punya cita-cita tadi menjadi guru, kalian harus pikirkan dari sekarang, jangan sampai nanti saya jadi guru yang tidak baik. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Nah bagaimana cara menjadi guru yang baik itu? Menjadi guru yang baik itu ya berarti memiliki kemampuan, kapasitas sebagai seorang guru, baik secara pribadi maupun sebagai dari akademiknya. Kalau akademiknya berarti kalian harus belajar materi-materi, harus banyak baca, harus banyak observasi ya. Itu secara akademik. Kalau secara kepribadian kalian harus mempersiapkan untuk menjadi pribadi yang bagus sebagai seorang guru, memiliki wibawa gitu ya, memiliki ketegasan, memiliki kehangatan dengan siswa, komunikasinya yang baik. Karena guru itu kan tugasnya mengajar ya. Mengajar itu kan mengucapkan sesuatu, melafalkan. Itu kan berkaitan erat sekali dengan komunikasi, dengan bahasa. Bagaimana cara ngomong yang baik, bagaimana menyampaikan ide-ide. Ini kan harus dikuasai oleh seorang guru. Jadi kalian kaitkan dengan nanti tujuan kalian apa di masa depan. Itu harus dimulai dari sekarang. Nanti akan ada peningkatan kualitas. Jadinya harus konsisten gitu ya. Konsisten dengan apa yang diinginkan dan itu harus dilakukan dari sekarang. Menurut saya seperti itu. Pokoknya ingat-ingat aja. Terima kasih banyak, tujuannya Ibu. apa nanti ya. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan sharing kita pada siang hari ini bisa diambil hikmahnya ya. Terus materi yang tadi disampaikan dan kita diskusikan bisa difahami dengan baik, karena ini bekal kalian untuk nanti ketika kalian mengajar, bagaimana mengidentifikasi gangguan belajar pada siswa kalian. Kalau saat ini kan kalian bisa mengidentifikasi diri sendiri ya. Kira-kira ini aku sebabnya karena apa? Paling banyak memang hambatan atau misalnya gangguan yang dialami oleh pembelajar itu ada di motivasi. Paling banyak itu di situ. Motivasi belajarnya, males. Kalau kayak sarpras, kayak sarana prasarana itu kalau kita memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar itu enggak menjadi masalah ya. Kalau kita semangat belajar, mau internet lemot, mau metodenya nggak bagus, kalau kita memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar itu semua nggak jadi masalah. Bahkan misalnya faktor-faktor yang lain juga kalau kita faktor internalnya memang sudah bagus, yaitu insya Allah akan berhasil ya dalam proses pembelajarannya. Jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan pada siang hari ini dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bagi yang sakit, ya tadi Munawwarah juga sakit, bagi Lili dan bagi teman-teman yang lain yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala ya. Yang sedang mengalami masalah, mudah-mudahan segera diselesaikan masalahnya, mendapatkan jalan yang terbaik ya, solusi yang terbaik. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.